bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas nasib Roy Suryo dan Tifa akhir bulan ini. Karena katanya nasibnya kira-kira begini gitu ya. Aduh, kasihan juga ya. Rismon kan sudah selamat ya, karena sudah saling setuju dengan Pak Jokowi untuk restoratif justice sehingga dia dapat SP3. Oke deh, sebelum itu numpang lewat cepat ini mengenai Pak Yusuf Kalla lagi ya. Kita flashback sedikit ya, kan Pak Yusuf Kalla dia dalam pidatonya atau sambutannya lah di Masjid UGM, beliau menceritakan katanya konflik Poso, tapi di situ ada satu kalimat yang akhirnya menuai gugatan, pelaporan ke polisi. Nah, di sini kita lihat Yusuf Kalla pernah bilang di pidatonya itu di Masjid Universitas Gadjah Mada bahwa Islam dan Kristen katanya, bukan orang Islam dan bukan orang Kristen ya, Islam dan Kristen katanya, berpendapat mati atau menewaskan orang itu syahid katanya. Padahal di agama Kristen tidak ada itu menewaskan orang itu syahid. Karena itu Pak Yusuf Kalla dilaporkan ke polisi. Nah, pihak Pak Yusuf Kalla bilang, itu kan video saya dipotong-potong, maksud saya nggak begitu. Tapi oke lah, biarkan itu kasusnya berlanjut ya. Kemudian menariknya, Pak JK merasa dia dilaporkan ke polisi ya, diduga itu upaya pembungkaman isu ijazah Jokowi. Apa urusannya? Apa urusannya? Seakan-akan dia mau dibungkam soal isu ijazah Jokowi. Kan sebelumnya Pak Yusuf Kalla pernah seperti memberikan pendapat atau menasehati Pak Jokowi untuk memperlihatkan saja ijazahnya itu ke publik. Nah, Jokowi bilang kan, yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, bukan yang dituduh yang harus membuktikan. Kan pernah saya bahas ya, misalnya mohon maaf nih ya, Pak Yusuf Kalla dituduh orang bukan seorang laki-laki tulen. Masa Pak Yusuf Kalla harus memperlihatkan itu ya, mohon maaf sekali lagi, burungnya ke publik? Yang enggak lah, yang nuduh Pak Yusuf Kalla bukan pria sejati, dia yang harus membuktikan gitu. Nah, di sini Pak JK menduga ya, dia dilaporkan ke polisi sebagai upaya pembungkaman isu ijazah Jokowi yang sempat dia lontarkan. Tunjukkan aja ijazahnya kan gitu. Padahal kan sebenarnya ya karena pidatonya di Masjid UGM tadi. Karena kesel dia. Dia bilang, kasih tahu tuh semua Termul. Termul kan Ternak Mulyono gitu. Nah, dengerin tuh Termul ya. Jokowi jadi presiden katanya karena saya. Jadi JK luapkan kemarahan soal kasus ijazah Jokowi yang berlarut-larut. Loh, kok marah sama Termul gitu ya? Aneh juga ya. Oke. Nah, dia bilang juga, dia yang bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta sampai jadi presiden itu dia katanya. Oh gitu, oke ya, kita lihat nih ya jejak digital. Jangan lupa, Pak Yusuf Kalla justru adalah orang yang pernah bilang, ini di tahun 2014 ya, Mei, kalau Jokowi jadi presiden bisa hancur negeri ini. Saya lagi berpikir ya, sampai garuk-garuk kepala nih ya, kalau seseorang bilang kalau Jokowi jadi presiden bisa hancur negeri ini, bagaimana mungkin dia yang menjemput Jokowi dari Solo dan menjadikan Jokowi jadi presiden? Gak nyambung di otak saya gitu ya. Karena dia yang bilang kok,
kalau Jokowi jadi presiden bisa hancur negeri ini. Kok sekarang bilang dia yang bawa Jokowi dari Solo? Nggak nyambung gitu di otak saya ya. Saya lebih percaya cerita Pak Hasyim. Kita lihat nih, Pak Hasyim di tahun 2023 pernah bercerita bahwa Pak Prabowo lah yang membawa Jokowi ke Jakarta. Nah ini saya tahu lah kira-kira kisahnya. Dia merayu Ibu Mega ya supaya Jokowi jadi gubernur. Akhirnya Mega luluh. Jadi Jokowi pertama kali dari Solo ke Jakarta bukan jadi presiden, jadi gubernur. Tadi kan Pak Yusuf Kalla bilang dialah yang bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta jadi presiden, kata Tribun ya. Ya saya nggak tahu Tribun tuh salah atau gimana ngutipnya ya. Tapi Jokowi dibawa dari Solo ke Jakarta untuk jadi gubernur, yang bawa Prabowo. Nah, kemudian baru setelah itu dia jadi presiden. Oke, tapi yang bawa dari Solo ke Jakarta Pak Prabowo, tapi untuk jadi gubernur dulu, bukan langsung jadi presiden. Oke, menarik ya. Oke, nah kita mulai masuk nih. Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo yakin Jokowi tak akan mau tunjukkan ijazah meski sudah diminta Yusuf Kalla. Sorry ya, Yusuf Kalla siapa? Ya saya tahu sih dia wakil presiden ke-10 dan ke-12. 10 itu sama SBY, 12 dengan Jokowi. Tapi Jokowi, Pak JK itu bukan aparat penegak hukum yang bisa meminta Jokowi untuk memperlihatkan, menyarankan oke. Nah, poin saya adalah yang namanya Roy Suryo dan pengacaranya sudah pernah ditunjukkan ijazahnya dan masih ngotot itu palsu. Jadi buat apa juga, satu menurut saya, ditunjukkan ke publik. Apa? Ke TV ya. Nanti alasan lagi, nggak semua orang nonton. Udahlah, capek lah. Lu sendiri sudah pernah lihat ijazahnya ya. Padahal nggak perlu lah. Kemudian dia demo di DPR. Roy Suryo tuntut Jokowi buka ijazah ke publik. Loh kok lu nuntut Jokowi suruh buka ijazah ke publik? Nah sekarang saya pakai analogi yang sama tadi. Kalau Roy Suryo dituduh bukan pria sejati ya, dan dituntut untuk buka celananya ke publik untuk membuktikan dia adalah pria sejati. Mau nggak Roy Suryo? Ya enggak lah. Kalau si A nuduh Roy Suryo bukan laki-laki, dia harus membuktikan. Bukan Roy Suryo yang harus membuktikan bahwa dia laki-laki tulen. Kalau tuduhannya dia bukan pria sejati. Masa dia harus buka celana tuntut kasih lihat publik? Enggak gitu dong. Sekarang dia gaya demo di DPR. Apa urusannya pula harus demo di DPR? Memang kalau lu demo di DPR, ya DPR bisa memutuskan, ya Jokowi harus buka ijazah ke publik. Enggak gitu coy. Aduh. Oleh karena itu dia lanjut lagi. Selain demo supaya Jokowi memperlihatkan ijazahnya ke publik, dia minta adili Jokowi. Adili dalam kasus apa? Ijazahnya palsu. Bagaimana belum terbukti? Lu dulu yang diadili nanti dalam bulan ini kan. Nanti bentar kita lihat. Nah kalau terbukti ijazah Jokowi palsu baru diadili. Lu gimana sih? Dan maksulkan Gibran, gak nyambung lu coy. Capek nih orang nih badut satu ya. Nah dengan dia demo di DPR untuk adili Jokowi, minta Jokowi buka ijazahnya ke publik dan seterusnya, maksulkan Gibran, maka Andi Aswan, ketua Joman ya, Jokowi Mania kalau saya tidak salah, bilang Roy Suryo CS sudah putus asa. Sampai demo ke DPR, nggak ada urusannya sama DPR. DPR nggak ngurusin ijazah palsu Jokowi. Astaga. Jadi ya kata Andi Aswan, Roy Suryo CS adalah orang yang putus asa. Nah, kesel dia. Karena kenapa? Rismon sudah bernafas lega.
lepas dari kasus ijazah Jokowi. Dia mengajukan restoratif justice, diterima oleh Jokowi dan dapat SP3, surat penghentian penyidikan dan penyelidikan. Apalagi itulah singkatannya, lupa terus itu SP3. Pokoknya dia sudah bebas. Kesel itu yang namanya Roy Suryo dan Tifa, ya. Karena merasa dihianati, ditinggal dan segala macam. Lucu nih. Nah, polisi kemudian mengungkapkan nasib Tifa dan Roy Suryo. Polisi kita ini sense of humornya tinggi juga ya. Yang saya baca di berita-berita itu, dia bilang, lu masih punya kesempatan, lu ajukan aja restoratif justice ke Jokowi. Maksudnya seperti Rismon, kira-kira begitu. Saya yakin yang namanya Roy Suryo dan Tifa gagah berani kan. Nggak mungkin dia mengajukan restoratif justice. Dia mau tempur di pengadilan. Nah, salut, tempur aja di pengadilan gitu ya. Tapi takut dia demo ke DPR, minta Jokowi yang diadili. Lu dulu yang diadili. Kalau lu menang, dalam arti kata tuduhan lu ijazah Jokowi palsu, baru Jokowi diadili. Terus apa hubungannya lu demo juga maksulkan Gibran? Aduh coy, lu terlalu jauh. Bener kata Andi Aswan, lu sudah putus asa. Nah, polisi juga bilang, selain dia menyarankan Roy Suryo dan Tifa masih punya kesempatan minta restoratif justice, saya yakin satu, Roy dan Tifa tidak akan melakukan itu. Dia akan berani. Dan dia juga mungkin memperhitungkan resikonya kalau dia ngajukan restoratif justice ditolak sama Jokowi. Kan bikin malu. Ya, oleh karena itu dia sepertinya akan maju terus pantang mundur. Hebat ya. Polisi juga bilang berkasnya sudah dikirim ke kejaksaan. Tinggal diperiksa. Kalau jaksa bilang sudah komplit berkasnya, maka dia langsung disidang. Mantap. Jadi nasibnya adalah akan segera disidang karena dokumennya sudah diserahkan ke kejaksaan, tinggal diperiksa lagi. Kalau komplit, waduh, sidang langsung deh. Nah, Roy Suryo dan Andi Aswan juga berdebat panas ya setelah Rismon menerima SP3. Nah, apakah dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak kepolisian kejaksaan segera P21 alias lengkap? Sepertinya akan lengkap. Nah, ini katanya loh. Kalau P21 artinya dokumen yang sudah diberikan oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan itu sudah lengkap dan segera sidang. Makanya Andi Aswan bilang, nah ini kan dugaan ya, akhir April, akhir bulan ini loh, kira-kira nggak sampai 2 minggu, Roy Suryo akan ditahan ya, termasuk Tifa lah, soal kasus ijazah. Ngeri banget, ngeri banget. Jadi tadi Pak Polisi bilang, lu masih nggak ada kesempatan. Ajukan restoratif justice seperti Rismon. Tapi yang seperti saya katakan, kecil kemungkinannya Roy Suryo dan Tifa mengajukan restoratif justice. Walaupun sebelumnya Andi Aswan pernah bilang, katanya Tifa pernah menghubungi dia untuk dimediasi dengan Jokowi. Tapi Tifa juga bantah, oke lah, forget it. Ya, artinya nggak ada dong permohonan restoratif dari Tifa. Tifa juga sepertinya tidak mau minta restoratif justice. Dia akan tempur nih di pengadilan ya. Nah, oleh karena itu, kalau tidak diajukan restoratif justice ke Pak Jokowi seperti halnya Rismon, maka berkas yang sudah dikirim ke kejaksaan jalan terus. Kalau P21 alias lengkap, maka segera sidang. Waduh, dugaan saya minggu ini mungkin ya sidangnya. Ini dugaan. Sehingga kan kata Andi Aswan akhir April akan ditahan Roy Suryo. Ya termasuk Tifa lah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, inilah detik-detik terakhir kasus tuduhan ijazah Jokowi.
ya. Setelah siapa itu? Damai Hari Lubis, Egy Sujana, dan terakhir Rismond mengajukan restoratif justice dan dapat SP3, akhirnya bebas gitu ya, tidak akan dituntut lagi. Sekarang tinggal giliran Roy Suryo, Tiva, dan beberapa temannya lagi dah tuh, saya nggak hafal namanya ya. Tapi kan sorotan terbanyak itu ke Roy Suryo dan Tiva. Nah, kita nantikan saja sampai akhir April ini apakah prediksi Andi Aswan ini yang mewakili Pak Jokowi tepat, yaitu Roy Suryo terutama, ya otomatis Tiva lah, segera ditahan. Ya, karena pihak kepolisian tinggal nunggu dokumennya P21 langsung masuk pengadilan. Dan pengadilan akan memutuskan. Nah, kalau putusannya ijazah Jokowi itu palsu, yang mana saya ragukan lah, nggak akan ke sana, baru lu boleh demo lagi ke DPR, adili Jokowi karena bohong tuh ijazahnya palsu. Tapi kalau ijazahnya asli, ya lu yang ditahan. Oke? Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.